Halo semua, kembali lagi di channel ini. Ya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi yang tentunya sangat seru untuk dibaca dan dinikmati. Ya, dan di video kali ini saya akan rekomendasikan beberapa komik yang mirip dengan manhwa The Beginning After the End. The Beginning After the End adalah manhwa yang juga sangat populer di kalangan para pencinta komik action setelah manhwa Solo Leveling, karena memiliki alur cerita yang kompleks dan rapi. Apalagi manhwa The Beginning After the End memiliki latar cerita fantasi yang sangat unik. Dan di video kali ini, saya telah rangkum beberapa komik manhwa yang mirip dengan manhwa The Beginning After the End. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Karena dukungan kalian di sini sangat dibutuhkan agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dan berikut rekomendasi komik manhwa yang mirip dengan manhwa The Beginning After the End, dan yang pasti versi abjad akhir. Yang pertama ada manhwa yang berjudul The Max Leveled Hero Will Return. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang pangeran kerajaan yang bernama Daffy. Ia merupakan seorang pangeran yang gagal dan tak berguna. Kemudian sebuah konflik terjadi di kediamannya sehingga membuat Daffy terluka dan koma. Namun pada saat koma, jiwanya dibawa ke alam para pahlawan berkumpul. Jiwa Daffy kemudian dilatih dan disiksa oleh para pahlawan di alam itu selama ribuan tahun. Hingga akhirnya, Daffy mencapai level maksimal. Setelah itu, Daffy berpisah dengan para pahlawan yang telah membimbing dan melatihnya selama ribuan tahun itu. Dan jiwa Daffy pun kemudian kembali ke raganya pada masa dia masih koma. Setelah jiwa Daffy kembali, Daffy bangun dari komanya, dan disinilah kisah pembalasan Daffy pada orang-orang yang membuang dan menganggapnya tidak berguna. Alur cerita yang dibuat dalam manhwa yang satu ini memiliki konsep yang hampir sama dengan manhwa The Beginning After the End. Seperti latar cerita yang sama-sama mengambil konsep fantasi isekai, dan untuk grafik artnya 11-12 hampir sama bagusnya. Dan untuk manhwa ini kira-kira sudah mencapai 40 chapter lebih. Berikutnya ada manhwa yang berjudul Reverse Villain. Jadi manhwa ini menceritakan karakter utama yang bernama Zungwo yang sudah bereinkarnasi ke dunia para pendekar 5 kali banyaknya. Dan setiap dia bereinkarnasi ke dunia yang berbeda, dia selalu menjadi yang terkuat di dunia itu. Walaupun begitu, dia selalu terbunuh oleh seseorang yang sama. Dan orang itu adalah Shinryong, sang pahlawan, yang juga sama-sama mengalami siklus reinkarnasi seperti dirinya. Dan akhirnya Zungwo bereinkarnasi lagi ke 6 kalinya. Namun dia bereinkarnasi ke dunia modern. Dengan berbekal pengetahuannya di 5 dunia sebelumnya, Zungwo bertekad untuk menjadikan dunia modern ini sebagai tempat terakhirnya untuk mengalahkan Shinryong. Konsep cerita manhwa yang satu ini adalah reinkarnasi, sama halnya dengan manhwa The Beginning After the End. Bisa dikatakan alur ceritanya sedikit berbeda. Di sisi ini, Reverse Villain menekankan balas dendam, dan di sisi lain, The Beginning After the End menekankan konsep cerita cara bertahan hidup. Tapi bisa dikatakan, karakter utama di kedua manhwa ini 11-12 memiliki sifat dan keahlian yang hampir sama, yaitu sangat badass, anti naif, dan sangat cerdik dalam menanggapi sesuatu. Dan untuk chapter manhwa yang satu ini sudah berkisar 70-an. Berikutnya ada manhwa yang berjudul Dr. Rebirth. Jadi manhwa ini menceritakan seorang dokter jenius yang ditugaskan untuk mengobati pasien korban perang antara dua negara yang sedang berselisih. Namun ketika sedang mengobati pasien, karakter utama di manhwa ini yaitu si dokter melihat anak kecil yang hendak ditembak mati oleh tentara pemberontak. Setelah melihat itu, otomatis si dokter ini langsung menolong anak kecil itu, dan dia pun berakhir tewas. Namun dia malah bereinkarnasi ke dunia yang aneh yang bernama Murim dengan menjadi anak kecil. Dan di sekitar dia terbangun di dunia itu, berserakan orang-orang yang berpakaian aneh terluka, bahkan ada yang hampir tewas. Dia pun kemudian melakukan pertolongan pertama pada pasien yang masih dia bisa tolong. Ya, disinilah kisah seorang dokter jenius yang bereinkarnasi ke dunia asing dimulai, dengan berbekal ilmu pengetahuan medis modernnya.
Untuk konsep ceritanya juga sama dengan manhwa The Beginning After the End, yaitu reinkarnasi. Apalagi nantinya, karakter utama di manhwa ini bukan hanya jenius dalam medis, melainkan dia menjadi pendekar pedang yang kuat dan badass. Ya, dan untuk chapter manhwa yang satu ini baru berkisar 20-an. Berikutnya ada manhwa yang berjudul Memorize. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang mantan tentara yang bernama Kim Soo Hyun yang kemudian diculik atau dipindahkan ke dunia aneh yang bernama Hell Plane. Dan tidak hanya dirinya yang dikirim ke dunia Hell Plane, banyak juga manusia lainnya yang dikirim ke Hell Plane. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang berhasil mencapai puncak Hell Plane, semua keinginannya akan dikabulkan. Dan diceritakan MC di komik ini telah berhasil mencapai puncak Hell Plane setelah mengalahkan jutaan manusia yang dikirim. Kim Soo Hyun kemudian meminta kepada sang Dewi Hell Plane agar keinginannya dikabulkan. Namun keinginannya adalah kembali ke masa 10 tahun lalu, pada masa pertama kali masuk ke dunia ini. Sang Dewi hanya bisa menanggapinya dengan bingung. Tapi karena Kim Soo Hyun adalah orang yang berhasil mencapai puncak, sang Dewi pun mengabulkan permintaannya itu. Dan sebagai hadiah, Dewi Hell Plane membiarkan ingatan dan pengalaman Kim Soo Hyun tidak hilang setelah kembali ke masa 10 tahun lalu. Dan disinilah kisah manusia terkuat Hell Plane dimulai dengan kembali ke masa 10 tahun lalu. Ya, dan untuk manhwa ini, konsep dan alur ceritanya memang sedikit berbeda dengan The Beginning After the End. Namun dari sifat kepemimpinan dan kepintaran si MC di manhwa ini mirip sekali dengan MC di manhwa The Beginning After the End. Dan untuk chapter manhwa ini sudah berkisar 50-an. Dan terakhir ada manhwa yang berjudul Strong Fighter. Jadi manhwa ini menceritakan seorang pria yang berjalan dengan pacarnya di pinggir jalan, bisa dibilang sedang berkencan. Tiba-tiba datang sebuah truk dan menabrak si pria, dan si pria malah terlahir kembali ke dunia para ahli bela diri sebagai bayi. Apalagi dia terlahir di tengah-tengah perang. Bayi itu pun diselamatkan oleh seorang pria tua dan menitipkannya pada muridnya untuk dirawat dan dibesarkan. Dia pun diberi nama Guncong. Guncong terus dilatih mulai dari kecil hingga dewasa, dan akhirnya dia pun menjadi jenius bela diri. Karakter utama di manhwa ini, yaitu si Guncong, memiliki sifat ceroboh dan konyol. Meskipun sifatnya begitu, dia sangat pintar dan telah menjadi ahli bela diri yang jenius. Disinilah kisah seorang pria ahli bela diri jenius yang ceroboh dimulai. Untuk manhwa ini, konsepnya mirip sekali dengan manhwa The Beginning After the End, dengan sama-sama mengambil konsep reinkarnasi. Yang membedakannya hanya dari alur cerita dan sifat karakter utamanya. Namun selain itu, cukup mirip, dan untuk chapter manhwa ini sudah berkisar 20-an. Ya, dan itulah beberapa rekomendasi komik manhwa yang mirip dengan manhwa The Beginning After the End. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika menurut kalian video ini menghibur dan bermanfaat, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Ya, dan untuk di video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi. Ya, jadi sampai jumpa di video berikutnya ya.